Jadi, setelah menonton video tadi, aku rasa poin terpenting yang perlu kita garis bawahi adalah definisi teknologi itu sendiri. Kita sering mengira teknologi cuma soal mesin canggih, padahal video tadi menjelaskan lebih luas, teknologi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Itu bisa jadi teknik, proses kerja, atau bahkan hanya cara kerja. Aku setuju, Sofia. Dan dari definisi luas itu, kita lari ke klasifikasi yang krusial, yaitu core technology dan non-core technology. Coba bayangkan di pabrik mobil, proses perakitan, welding, dan pengecatan itu adalah core karena langsung memberikan nilai tambah pada produk. Tepat, sementara non-core itu adalah fungsi pendukung yang menjadi enabler. Contohnya, Departemen Accounting yang memproses penggajian atau R&D yang melakukan uji coba. Mereka tidak memproduksi mobil, tapi tanpa mereka, pabrik tidak bisa beroperasi. Perbedaan ini penting banget, karena nanti akan memengaruhi desain struktur organisasi pada masing-masing departemen. Unit yang menggunakan core technology, lantai produksi, mungkin perlu desain yang fokus pada efisiensi alur kerja, sementara unit non-core, seperti hari, perlu desain yang fleksibel untuk mendukung berbagai fungsi. Jadi, kalau kita mau mendesain struktur yang efektif, kita harus mencari alignment antara kebutuhan strategis, top-down, dengan kebutuhan operasional di lantai produksi, bottom-up. Kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada keselarasan ini. Bagian 2, klasifikasi manufaktur Woodward dan dampaknya. Arbi, mari kita bedah lebih dalam ke sektor manufaktur, yang dibahas oleh Woodward. Pengelompokan ini berdasarkan technical complexity-nya, yaitu seberapa jauh tingkat mekanisasi yang terjadi. Kita punya 3 kelompok, kan? Small batch, mass production, dan continuous process. Untuk small batch atau unit production, karakteristiknya sangat jelas, produksi sesuai permintaan pelanggan. Jumlahnya sedikit, variasinya tinggi. Karena variasinya tinggi, kemampuan teknikal yang dibutuhkan mungkin terbatas, tapi keahlian crafting atau penyesuaian sangat penting. Nah, kalau mass production atau large batch, ini adalah peralihan. Kapasitas produksinya meningkat drastis, tapi konsekuensinya variasi produk jadi terbatas atau seragam. Untuk meningkatkan variasi, mereka harus membuat lini produksi yang berbeda, assembly line. Mesinnya besar, otomatisasi mulai intensif. Dan yang paling ekstrim adalah continuous process production. Bayangkan pabrik minyak, gas, atau semen. Prosesnya berjalan 24 jam sehari, tanpa henti. Kompleksitas teknikalnya sangat tinggi. Di sini, fokus desain organisasi pasti beralih ke monitoring, maintenance, dan preventive action. Bukan lagi soal mengatur alur kerja manusia, tapi mengatur stabilitas sistem. Kalau kita kaitkan lagi ke desain organisasi, di small batch, kita butuh staf yang fleksibel dan terampil dengan rentang kendali menengah. Di mass production, kita mungkin punya rentang kendali yang lebih lebar karena pekerja melakukan tugas yang lebih standar. Di continuous process, kita butuh spesialis teknis tingkat tinggi. Semuanya dipengaruhi teknologi. Transisi ke manufaktur modern, smart manufacturing. Danan, perkembangan teknologi membawa kita keluar dari batasan model tradisional. Dulu, kita harus memilih, mau kapasitas kecil dengan variasi tinggi, atau kapasitas besar dengan variasi rendah. Ya, model tradisional memaksa adanya trade-off itu. Tapi sekarang, dengan smart manufacturing, kita bisa bergerak ke kuadran baru. Ada Flexible Manufacturing System, FMS. Dengan FMS, satu mesin bisa menghasilkan beberapa jenis produk berbeda. Kapasitas produksi bisa tinggi, dan variasi produk juga bisa meningkat. Dan yang paling menarik adalah mass customization. Ini adalah puncaknya, di mana kita bisa menghasilkan varian produk yang sangat beragam, sesuai kebutuhan spesifik pelanggan, tetapi dengan volume yang tinggi seperti mass production. Ini benar-benar menghilangkan batasan lama berkat teknologi modern. Jadi, teknologi modern memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih ambidextrous, bisa mencapai efisiensi skala besar sekaligus memiliki fleksibilitas untuk memenuhi permintaan unik pasar. Ini menuntut desain organisasi yang tidak lagi kaku seperti birokrasi,
tapi lebih adaptif dan berbasis jaringan. 4. Peran Departemen Teknologi dan implikasinya. Ardelia, poin terakhir yang penting adalah bagaimana peran Departemen Teknologi atau IT sendiri terstruktur. Video tadi mengelompokkannya menjadi 4, berdasarkan formalisasi dan sentralisasi. Mari kita bahas peran yang non-rutin strategis. Ini biasanya berkaitan dengan inisiatif besar perusahaan. Karena ini strategis dan non-rutin, mereka butuh kecepatan dan otonomi. Makanya, formalisasi dan sentralisasinya sangat rendah. Pengambilan keputusan harus cepat, dan komunikasi harus horizontal, biasanya lewat rapat dan brainstorming. Bandingkan dengan peran rutin operasional. Ini adalah peran yang sangat mekanistik, seperti help desk atau operasional sistem harian. Formalisasi dan sentralisasi tinggi. Prosedur sudah baku. Komunikasi didominasi komunikasi vertikal, atasan-bawahan, dan biasanya tertulis, karena harus ada jejak audit yang jelas. Kalau peran crafting, yang fokus pada inovasi dan pengembangan, formalisasi dan sentralisasinya menengah. Mereka butuh pengalaman kerja yang kuat, komunikasi lebih horizontal, untuk berbagi ide dan teknik sesama ahli. Terakhir, peran engineering atau maintenance infrastruktur. Formalisasi menengah, sentralisasi juga menengah. Yang ditekankan adalah kualifikasi staf harus melalui pelatihan khusus, karena mereka berurusan dengan perbaikan mesin atau sistem yang kompleks. Komunikasi mereka campuran, baik lisan maupun tertulis, untuk koordinasi teknis. Jadi, pada akhirnya, materi ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat. Teknologi adalah penentu utama bagaimana kita harus mendesain struktur, menetapkan aturan komunikasi, dan bahkan menentukan jenis kualifikasi staf yang kita butuhkan agar organisasi bisa beroperasi secara optimal dan mencapai strategi yang diinginkan.